Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Tahsinul Qiraah pada materi yaitu macam-macam metode bacaan Al-Qur'an. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu macam-macam metode pembelajaran pada Al-Qur'an. Nah, untuk yang pertama yaitu di mana pembahasannya di sini akan menjelaskan mengenai dari metode qiraati. Nah, sekilas dari metode ini bahwasannya metode qiraati ini dicetus oleh Kiai Dahlan Salim Zarkashi pada tahun 1963. Kemudian yang pada waktu itu beliau berprofesi sebagai guru ngaji dan pedagang. Nah, munculnya metode qiraati ini tidak secara tiba-tiba, akan tetapi melalui perjalanan yang cukup panjang, yaitu melalui eksperimen, studi banding, dan silaturahmi ke pesantren-pesantren yang dianggap maju dan berhasil dalam mengajarkan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian di mana metode qiraati itu sendiri disusun pada tahun 1963 Muhammad H.M. Nur Sodik Akhrom, yaitu sebagai penyusun di dalam bukunya Sistem Kaidah Qiraati Ngembul Kalipare. Dan di mana di buku ini pertama kali muncul terdiri dari 10 jilid. Kemudian mengalami 2 kali revisi sehingga sekarang buku qiraati terdiri dari 6 jilid. Nah, di mana di sini secara umum pembelajaran dari membaca Al-Qur'an dengan metode qiraati itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama dapat digunakan pengajaran secara klasikal dan individual. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh materi pokok. Dan yang ketiga, bahasan. Nah, di mana selanjutnya siswa membaca sendiri. Yang keempat yaitu siswa membaca tanpa mengeja. Dan yang terakhir, sejak permulaan belajar, siswa ditekankan untuk membaca dengan cepat dan tepat. Kemudian analisis dari keunggulan metode qiraati itu sendiri. Nah, di mana yang pertama dalam proses membaca Al-Qur'an pada metode itu, guru mengajarkan murid dengan langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sistem pendidikan dan pengajaran metode qiraati melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid. Nah, ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal tetapi secara individual, yaitu perorangan. Kemudian yang kedua, dalam metode ini terdapat prinsip untuk guru dan murid. Nah, itu penjelasan mengenai dari metode qiraati. Kemudian yang kedua yaitu pada metode Iqra. Nah, di mana di sini metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Qur'an yang menekankan langsung pada latihan membaca buku panduan Iqra. Nah, di mana di sini metode Iqra ini terdiri dari 6 jilid. Dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap, sampai pada tingkatan yang sempurna. Kemudian metode ini disusun oleh Ustadz As'ad Humam di Yogyakarta pada tahun 1983 sampai 1988 hingga pada tahun 1991. Nah, jadi Menteri Agama RI saat itu Profesor Munawir Syadali meresmikan bahwa metode ini sebagai metode membaca Al-Qur'an yang berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian di mana di sini ada 10 macam sifat-sifat buku Iqra, yaitu yang pertama baca langsung, kemudian cara belajar siswa aktif, privat, modul, asistensi, kemudian praktis, sistematis, variatif, komunikatif, dan fleksibel. Nah, kemudian di mana di sini sifat metode Iqra itu adalah membaca langsung tanpa dieja. Artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah. Tetapi dengan cara belajar siswa aktif dan bisa bersifat individual,
Tujuan dari pengajaran Iqra ini adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi generasi yang Qur'ani, yaitu generasi yang mencintai Al-Qur'an. Itu mengenai dari metode Iqra. Kemudian yang ketiga ada metode tilawati. Nah, pada tahun 2002. Jadi metode tilawati dalam belajar Al-Qur'an ini yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Al-Qur'an dengan ciri khas menggunakan lagu ros dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan melalui klasikal dan kebenaran membaca melalui individual dengan teknik baca yang simak. Jadi di mana aplikasi pembelajaran metode ini dengan lagu ros? Lagu ros ini merupakan lagu yang dipraktekkan dengan gerak ringan dan cepat. Jadi metode tilawati ini disusun pada tahun 2002 oleh tim terdiri dari Dr. Andes Haji Hasan Sadli. Nah, kemudian dikembangkan oleh pesantren virtual Nurul Falah Surabaya. Jadi metode ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang berkembang di TK atau TPA. Antara lain yaitu mutu pendidikan kualitas santri lulusan TK atau TPA yang belum sesuai dengan target. Kemudian prinsip-prinsip dari metode tilawati. Nah, di mana di sini kepastian dari perjalanan proses mengajar berpangkal tolak dari jelas tidaknya perumasan tujuan pengajuan. Nah, di mana tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang dipakai dalam pembelajaran metode tilawati ini yaitu diajarkan secara praktis menggunakan lagu ros dan diajarkan secara klasikal menggunakan buku. Itu sekilas mengenai dari metode bacaan tilawati. Kemudian ada metode yanbu'a. Kemudian di sini timbulnya yanbu'a adalah dari usulan dan dorongan alumni Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran. Nah, di mana mereka selalu ada hubungan dengan pondok di samping usulan dari masyarakat luas, juga dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimah terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Jadi karena desakan terus-menerus dan dipandang perlu, maka tersusunlah kitab Yanbu'a yang meliputi thoriqoh, baca tulis dan menghafal Al-Qur'an. Jadi buku yang bernama Yanbu'a yang berarti sumber diambil dari kata Yanbu'ul Qur'an yang berarti sumber Al-Qur'an. Nah, nama yang sangat digemari dan disenangi oleh seorang guru besar Al-Mukri Kiai Muhammad Arwani Amin yang silsilah keturunannya sampai kepada Pangeran Diponegoro. Mungkin ada kelebihan dan kekurangan dari metode Yanbu'a itu sendiri. Nah, di mana di antaranya kelebihan metode Yanbu'a ini secara garis besar adalah yang pertama tersedianya waktu untuk pembelajaran Arab, Pegon, Jawa khusus jilid 4 sampai 5. Nah, bervariasi penggunaan metode dalam metode pembelajaran Al-Qur'an, kemudian mengambil contoh dari Al-Qur'an, dan yang terakhir yaitu tanda-tanda baca dan wakaf diarahkan kepada tanda-tanda yang sekarang digunakan di dalam Al-Qur'an yang diterbitkan di negara-negara Islam dan Timur Tengah. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai dari metode bacaan Yanbu'a. Kemudian yang terakhir yaitu pada bacaan metode dirosati. Nah, di mana di sini dirosati itu adalah suatu belajar mengajar Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu dari jilid 1 sampai jilid 6. Dan buku tajwid ini disertai buku pedoman mengajar metode dirosati. Jadi metode dirosati ini merupakan metode yang lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca serta cepat dan tepat, baik pada makhorijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya. Nah, sehingga diharapkan hasil dari pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan peserta didik. Kemudian ada penerapan yang harus dipegang oleh guru. Nah, di mana di sini ada daktun, yaitu tidak boleh menuntun, dan yang kedua ada 3 swas, yaitu teliti, waspada, dan tegas. Dan yang ketiga yang harus dipegang oleh santri-santri. Kemudian ada metode tartili.
Nah, di mana di sini metode tartili merupakan suatu metode yang mana dalam membaca Al-Quran langsung tanpa dieja. Nah, jadi dan memasukkan atau mempraktikkan pembiasaan secara tartil sesuai dengan kaidah ulumul tajwid dan ulumul gharib. Nah, dan salah satu metode pembelajaran Al-Quran ini yang lebih praktis dan lebih cepat untuk membantu murid dalam membaca Al-Quran. Kemudian prinsip dasar dari metode tartili. Nah, di mana di sini untuk guru-guru itu menjelaskan setiap pokok bahasan dan merujuk satu persatu santri yang masuk. Kemudian guru mendrill para santri-santri dan drill berikutnya dipimpin santri yang pandai. Kemudian yang kedua yaitu untuk santri harus banyak aktif membaca sendiri tanpa dituntun gurunya. Dalam membaca santri harus membaca dan benar dan lancar. Jika santri ternyata belum atau tidak lancar, jangan dinaikkan ke halaman atau jilid berikutnya. Dari kesimpulan yang saya paparkan mengenai metode bacaan Al-Quran, yaitu di mana banyak sekali metode dalam belajar Al-Quran di Indonesia. Dari sekian banyaknya metode yang ada, sudah barang tentu memiliki ciri khas masing-masing, yang kesemua metode tersebut bertujuan sebagai perbaikan dan penyempurna, dan bahkan bisa jadi sebagai penyempurna dari metode sebelumnya serta disesuaikan dengan keadaan masyarakat tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai dari macam-macam metode bacaan Al-Quran. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.